Aku menjawab Engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah memuji Engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku. Aku hendak memberi peringatan padamu. Janganlah engkau tinggalkan aku. Biarlah engkau berpegang, berpaut hanya kepadaku. Rakashikira patakashikira pada barakashikira mana. Rokoshikira baba yashikira. Yesus, sungguh Tuhan mendengar seru doa kita dan meluputkan kita dari segala kesesakan. Syukurapana kasih kiramayana. Kami percaya pada hari ini ada kekuatan baru yang Tuhan berikan pada kami semuanya. Kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini. Ada kekuatan, ada kesembuhan, ada terobosan. Setiap kita semua yang hadir, engkau pulang dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang penuh dengan sukacita, kelegaan. Sebab hadirat Tuhan ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, semua katakan. Amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, ada yang sakit hari ini berdoa dulu. Biar ada kesembuhan dalam nama Yesus. Amin ya. Ya, saudara di sini juga ada jemaat yang baru aja datang, baru Ibu Astuti. Selamat datang Ibu. Nanti kenalan ya. Ya, saya sudah ketemu berapa kali ya dan teman daripada Bu Haneng lah ini loh saudara. Kita terlibat bersama-sama ketika kita tertanam ya dalam satu gereja lokal. Ya, kita punya satu kerinduan juga, tidak hanya kita, tapi kita biar menjadi berkat juga bagi orang lain, ya, bisa membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, ya. Nah, dan mari kita semua kalau satu orang bisa mempromosikan tentang berita Injil, ya, bukan mempromosikan Evata, tapi memberitakan Tuhan yang bekerja di tempat ini. Saya percaya tempat ini nggak akan muat, saudara. Amin. Mari kita akan bergerak bareng-bareng bersama-sama. Puji Tuhan, dan biar Bu Astuti juga semakin kuat dalam Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kemenangan di tengah badai. Kita akan membaca bersama-sama yuk Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 15. Enggak semua ayat ya. Saudara, saya kasih tugas saudara bisa membaca di satu pasal ini ya, kisahnya Paulus ya. Di pasal 27, tapi kita akan ambil di ayat 14 sampai 15, ayat 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Dan setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara, ini ada di dalam pasal 27 di Kisah Para Rasul, ini mencatat tentang perjalanan Paulus menuju Roma sebagai tahanan. Ya, kalau saudara tahu ini di sekitar tahun 60 sampai 62 sesudah Masehi dong ya, sesudah Masehi. Jadi sudah berapa ribu tahun ini. Ini sekarang 2026 ya. Ini tahun 60 sampai 62. Ya, peristiwa itu terjadi di mana Paulus itu ditangkap di Yerusalem bukan karena kejahatan, ya, tapi Paulus ditangkap karena apa? Pemberitaan Injil. Ya, supaya kita bisa tahu historisnya, ya. Lah, karena Paulus ini ditangkap di Yerusalem, diadili di hadapan berbagai penguasa Romawi, maka Paulus minta untuk mengajukan banding, ya. Dan dia minta untuk diadili di Roma karena apa? Karena dia berwarga negaraan Roma, ya.
Dan perjalanannya saudara pada masa itu cara yang paling umum itu adalah ketika berpindah tempat ya, itu melewati laut. Ya, melewati laut. Tetapi kalau melewati laut ini resikonya juga tinggi saudara. Ya, karena cuaca dan juga kondisi laut yang tidak menentu. Ya, jadi pada waktu mereka melakukan perjalanan menuju Roma ini, beberapa kali sebenarnya sudah terjadi masalah demi masalah ya kalau saudara membaca semuanya ini ya. Ya, bahkan Paulus sebenarnya sudah untuk bilang sama nakodanya berhenti dulu. Karena perjalanannya ini nanti akan menjadi kesukaran. Jadi udah tahu karena Tuhan udah ngomong akan terjadi kesukaran, tapi nakoda itu enggak mau. Tetap melanjutkan gitu ya. Tidak mau singgah tapi melanjutkan, dan ternyata benar. Terjadi peristiwa yang cukup dahsyat ya, karena kapal itu hampir tenggelam sampai beberapa hari lamanya, sampai dibuang muatannya, tapi masih juga terombang-ambing. Bahkan dikatakan di situ sampai matahari, bintang aja enggak kelihatan. Berarti cuaca yang benar-benar selama 3 hari loh itu ya, benar-benar yang tidak baik situasinya. Ya, tapi ya karena nakoda merasa bisa mengatasi, ya karena mungkin melihat kamu itu hanya tahanan dan kamu itu kan juga bukan seorang nakoda, enggak punya pengalaman kan itu, hanya numpang kan gitu. Jadi nakoda ini berjalan aja, dan ternyata memang di tengah perjalanan menghadapi badai yang menghantam kapal itu. Nah saudara, situasi badai ini juga menjadi satu hal terjadi dalam kehidupan kita juga. Ya, badai ini juga berbicara tentang guncangan-guncangan dalam kehidupan kita juga. Ya, dan ketika kita menghadapi goncangan-goncangan, kalau kemarin minggu itu kita bicara tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Hari-hari ini kita harus menghadapi juga banyak goncangan-goncangan. Banyak hal-hal yang mungkin seakan-akan mau karam kapal itu. Ekonomi lah, atau mungkin pekerjaan lah, keluarga lah. Ayo maju, nah siap, puji Tuhan ya. Kondisi-kondisi yang bisa menghantam kehidupan kita saudara. Dan kadang itu terjadi dan Tuhan izinkan. Seperti Paulus, tetap terjadi. Harus melewati itu. Tapi tentunya kita harus tahu bagaimana ketika itu terjadi. Kita harus menghadapinya. Amin. Bagaimana kita harus menghadapinya? Ada orang yang menghadapi setiap goncangan, ada masalah yang malah mundur. Ada orang yang menghadapi setiap tantangan, goncangan malah menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan si A, si B, menyalahkan gembala, menyalahkan pendeta, menyalahkan siapapun. Nah aku enggak didoake, sapa sing bilang ora doake. Masa aku tak doake, lu rasa ngono ya toh? Ora diperhatike, siapa bilang enggak mandi. Ayo kita memperhatikan juga satu dengan lainnya kan? Tapi mari saudara, ketika ini terjadi saudara, yang pertama secara langsung bahwa kita jangan sampai kehilangan arah. Katakan jangan kehilangan arah. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 22 nih dikatakan demikian. Dalam perjalanan menuju Roma, kapal Paulus diterpa angin yang sangat dahsyat. Mereka kehilangan kendali, bahkan sampai gak melihat matahari loh. Maupun bintang loh selama beberapa hari. Penunjuknya pada waktu itu untuk perjalanan itu ya, itu matahari, bintang, ke alam. Kalau sekarang pakai kehilangan kendali, situasinya tidak mengenakkan saudara. Ya, apa yang saat ini saudara sedang alami? Masalah keluarga kah? Ekonomi kah? Pelayanan kah? Atau kegagalan? Ketidakpastian masa depan? Sampai kita mungkin akan bertanya gini, Tuhan, saya harus melangkah gimana gitu. Ya.
aku tuh piye gitu. Pernah nggak kita ngadapin situasi ini? Saya pernah, saudara. Saya pernah mengalami situasi-situasi terus aku kudu piye, aku selangkah piye gitu ya. Tetapi saya mau katakan saat ini, saudara. Ketika manusia kehilangan arah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan Dia akan memegang kendali dalam hidup kita. Amin. Tuhan pegang kendali hidupmu. Makanya kalau kita berharap manusia, kalau kita nyalahin manusia salah. Karena itu akan membuat kita semakin apa? Terpuruk. Karena yang pegang kendali bukan manusia. Yang pegang kendali kita. Ya Tuhan. Ya, jangan kehilangan arah, saudara. Paulus tidak menyangkal bahwa badai itu tetap ada gitu kan. Badai itu nyata. Karena Tuhan udah ngomong. Akan terjadi kesukaran. Kapal mereka benar-benar dalam keadaan bahaya. Tetapi Paulus juga tahu bahwa keadaan yang buruk bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Amin. Keadaan yang terburuk dalam hidupmu, saya mau katakan Tuhan tidak meninggalkan aku. Katakan demikian. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Pasangan bisa meninggalkan kita. Anak bisa tidak memperhatikan kita. Keluarga tidak peduli sama kita. Saat kita lagi ketelayak, istilahnya kayak gitu ya. Dulu kita bantu orang itu, pas ketelayak kita bantu. Tapi pas kita lagi ketelayak, tutup mata. Bisa kecewa enggak? Ya kecewa. Ketika kita dalam kondisi yang enggak baik, orang yang pernah kita tolong enggak menolong kita. Kecewa enggak? Kecewa. Tapi yang saya membuat jadikan satu penghiburan pada kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Jadi pelajaran yang perlu kita ketahui pada saat ini saudara. Jangan menentukan keadaan Tuhan berdasarkan keadaan kita. Karena apa? Ketika hidup senang Tuhan ada. Dan ketika hidup saudara lagi diterpa badai, Tuhan pun tetap ada. Amin. Dalam situasi apapun, saya melewati hari-hari yang luar biasa. Tahun 2023, 24, 25. Itu adalah masa-masa yang sulit buat saya. Hidup tenang, tapi saya juga tetap bisa merasa bahwa Tuhan ada. Dan ketika hidup saya lagi gak baik-baik aja, saya juga tetap merasakan Tuhan itu tetap ada dalam hidup saya. Amin. Jadi yang pertama, jangan pernah kehilangan kendali. Pegang Yesus juru mudimu. Yesus yang pegang kendali perahu kehidupanmu. Amin. Yang kedua, penguatan. Ada yang harus kita lepaskan. Ya, di Kisah Para Rasul itu, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat. Jadi sudah buang alat semua muatan-muatan itu. Lalu mereka juga masih membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Dan saudara kok lihat di ayat berikutnya, ya masih juga dihantam, masih juga harus dibuang lagi. Gandum-gandumnya dibuang. Jadi sampai berapa kali membuang muatan. Apa? Bicara tentang apa ini saudara? Ada hal-hal yang harus kita lepaskan saudara. Ya. Kadang-kala kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang terus kita bawa. Ya. Ada sesuatu yang seakan-akan itu berharga bagi kita. Tapi sebenarnya Tuhan mau itu lepas. Sehingga itu gak membebani. Gak membuat saudara semakin berat. Apakah itu? Kecewa. Pahit. Sakit hati, wes masalah ya, kayak jadi nambahin perkara-perkara. Saya 20 tahun yang lalu, bayangin saudara. Apa tambah mumet? Tambah beban enggak?
ketemu orang itu tambah tidak jadi damai sejahtera. Padahal masih ada beban. Benar ya? Tak saudara? Berat. Makanya hal-hal sampah itu buang. Hal-hal yang enggak harus kita pikul itu lepaskan. Sehingga apa, kita bisa lebih mampu lagi berjalan menghadapi situasi. Yang apa, masih kita sudah banyak persoalan, masih banyak masalah, ekonomi baru kayak gini. Tapi masih nyimpen kecewa, masih menyimpan pahitan, masih menyimpan hal-hal yang gak perlu remeh-temeh. Halo? Omongannya orang masih kita pikirin, kita masih berprasangka. Kita masih mikirin, omongannya dewa itu harus menyakitkan hati. Lah ngapain saudara nambah-nambahi beban? Ya, kekhawatiran, kesombongan. Ya, merasa diri paling benar dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Buang saudara. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Kelegaan. Tuhan aja bilangnya itu. Melepaskan. Kalau engkau adalah seorang atlet, firman Tuhan juga mengatakan itu. Lepaskan kan apa yang menghalangimu. Supaya engkau bisa berlari untuk menuju kepada apa? Tujuan ilahi. Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Apakah ada dosa yang masih terpelihara dalam kehidupan kita? Kita ingin mengikuti Tuhan, tapi tetap mempertahankan sesuatu yang masih rasa nyaman di situ. Nambah-nambah beban. Ada mungkin keterikatan pada harta, ada kenyamanan. Sehingga ketika keadaan badai itu ada, kita semakin berat di situ. Saya percaya, tapi kalau hari ini saya harus lepaskan karena tidak mau badai itu semakin berat menghancurkan semuanya. Saya harus berani melangkah. Jangan eman. Eman juga dengan hal-hal yang saudara pikir dosa, keterikatan. Susah bu ngelepas kayak ini. Wes ekonomi maaf ya, ekonomi udah sulit. Maaf, kok di sini masih terikat dengan rokok. Hitung, rokok itu saya harus bicara kita keluarga kan. Hitung, satu pak itu berapa saudara? Benar? Alangkah indahnya. Kalau yang harusnya kan rokok hanya diri kita sendiri ya. Kita bisa untuk satu keluarga. Benar enggak? Itu prinsip Pak Anto ketika dia lepas rokok. Kita berdoa gini, Tuhan keluarkan saya dari badai ini. Tapi mungkin Tuhan sedang berkata, anakku ada sesuatu yang harus engkau lepaskan. Apa itu? Yuk koreksi. Amin. Saya baca ini, saya dari kemarin hanya udah baca ini ya. Waktu tahu Pak Anto sakit. Saya baca ini, ini luar biasa ini ya. Ini tidak hanya sekedar perjalanan Paulus menuju Roma. Tapi ternyata di balik setiap situasi Paulus itu jadi tahanan. Tapi ketika dia berada di beberapa tempat itu menjadi berkat. Berita Injil disampaikan, artinya apa? Ketika persoalan datang ternyata di situ ada pekerjaan Tuhan yang besar. Yang menyertai. Amin. Ada badai, tapi di situ ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Asal kita mau mengikuti arah. Jangan kehilangan arah. Buang muatan. Bukan berarti kita kalah. Bukan berarti kita miskin. Halo. Bukan berarti kita sekarang gak punya apa-apa. Enggak. Kalau buat saya, ini adalah sesuatu yang saya perlukan untuk mencapai satu tujuan. Ada sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau saudara hanya terus menyimpan kesakitan, kepahitan, kekecewaan, kekhawatiran, tambah terpuruk. Maju. Yang ketiga, tetap percaya pada firman Tuhan di tengah ketakutan. Amin. Paulus juga mau, di situ kan di dalam kapal juga kan dia. Resiko bahaya kan juga dialami ya. Tapi lihat tuh Paulus ini bisa menguatkan orang-orang di situ. Katakan dia mengatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah
Paulus percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi. Memang sudah terjadi. Seperti yang dinyatakan padaku. Paulus sudah dikasih tahu situasi ini akan terjadi. Kesukaran itu akan dihadapi. Amin. Tetapi Paulus di situasi itu tetap berpegang kepada firman Tuhan, bahkan menguatkan. Ini loh saudara bedanya orang percaya. Amin. Bukan bikin tambah kisruh, tapi tambah memberikan ketenangan kepada orang yang datang dengan masalah. Halo? Bertobat nih. Kadang-kadang kan kita malah ngisru-ngisru itu. Orang datang dengan beban, badai. Memang ngono kuwi ya. Memang seperti itu kok. Apa meneh? Awake dhewe iki memang lagi kaya ngene iki wong do meninggalkan aku wis katam kaya ngono kuwi. Malah tambah lemes toh ya. Bener enggak? Ya toh? Orang tambah kasih orang semangat tapi bikin kisruh. Tambah badai, tambah orang mikirnya prasangka ke A, B, C, D, E. Aku kok dikoyo ngene iki kapiye sapa kaya apa? Lah, mbok dikasih tahu, tenang. Hadapi. Ayo kita selesaikan, aku bantu doa. Enak toh, selain kita diberikan kekuatan, amin ya. Kita juga bisa memberi kekuatan. Amin. Yuk next ya. Jadi di tengah situasi yang sangat menakutkan, Paulus malah berkata, tabahkan hatimu. Aku percaya pada Allah, ini adalah iman yang luar biasa. Juga sedang menghadapi maut, tetapi dia katakan punya iman yang luar biasa. Paulus tidak berkata, saya yakin badai ini tidak akan terjadi, tidak. Tetapi sebaliknya ia percaya bahwa di tengah badai sekalipun janji Tuhan tetap berlaku. Amin. Gitu kan? Iman bukan berarti kita tidak pernah takut. Iman berarti kita tidak membiarkan ketakutan menjadi lebih besar daripada kepercayaan kita pada Allah. Paulus berdiri di tengah orang-orang yang kehilangan harapan dan menjadi orang yang menguatkan mereka. Amin. Ketika kita berdiri di tengah orang-orang yang lagi kehilangan harapan, apa tugas kita? Amin. Apa yang kita bisa lakukan? Ya. Kita harus bisa menguatkan mereka. Sekalipun jane hari ini kita juga lagi menghadapi badai. Tapi kita juga sama-sama dikuatkan. Amin saudara. Next ya. Yang keempat, Tuhan tidak selalu menghentikan badai. Tetapi Tuhan menyertai kita untuk melewatinya. Amin saudara. Perhatikan bahwa Tuhan tidak langsung menghentikan badai itu. Masih ingat ketika Yesus di atas air. Apakah pada waktu itu badai itu sudah berhenti? Apakah ketika Petrus keluar dari kapal saat itu badai sudah berhenti? Saya katakan, berhenti apa enggak pada waktu itu? Enggak. Badai ini masih, tapi Tuhan berjalan. Badainya masih, tapi Petrus melangkah dengan iman keluar daripada perahu untuk berjalan. Kadang-kala Tuhan tidak menghentikan badai itu. Kapal mereka tetap mengalami kerusakan, bahkan akhirnya kandas. Kandas. Dan kan Paulus bisa tahu Tuhan, jangan sampai kandas, biar namamu dipermuliakan, kan gitu ya. Tapi tetap kandas sih, sampai dibuang semua muatan, sudah sampai terakhir gandum pun dibuang. Tapi tetap kandas saudara. Tapi yang saya mau lihat di sini saudara, dari peristiwa ini. Kapal kandas, oke. Tapi jiwa orang-orang yang ada di dalam kapal itu selamat. Itu yang Tuhan pentingkan. Boleh harta benda kita hilang. Tidak apa-apa, karena Tuhan lebih utama adalah jiwamu. Amin. Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menyertai. Haleluya.
Mengajarkan sesuatu yang penting, terkadang kita berdoa, Tuhan hilangkan masalah saya. Bener gak? Biasanya kita doanya kayak gitu, Tuhan hilangkan ya masalah saya, angkat masalah saya gitu kan ya. Salah, doa kayak gitu itu salah. Ya, mampukan saya, berikan aku kekuatan. Amin. Ojo salah doa. Kadang-kadang kita salah doanya. Tuhan, angkat penyakitku ini. Tapi waktu saya berdoa itu enggak seperti itu. Angkat penyakitku, tetapi Tuhan mampukan aku untuk melewati ini dan aku mengalami proses kesembuhannya daripadamu. Amin. Sehingga apa? Ketika itu kita masih tetap sakit, kita masih tetap mendapatkan apa? Kekuatan. Kita enggak kecewa. Amin. Karena di balik itu pasti ada maksudnya Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak berjanji, ya. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup kita tidak akan mengalami badai, tetapi Tuhan berjanji bahwa kita tidak menghadapinya sendirian. Ada Yesus. Amin saudara. Ini aku, tenanglah. Wow. Sehingga kita kalau menghadapi itu, kita kenapa kok jadi tenang? Karena apa? Kita tahu ini aku, Tuhan ada di setiap peristiwa dalam hidupmu. Dan pada akhirnya kapal mereka memang hancur, tapi nyawa mereka diselamatkan. Apa yang mereka miliki bisa hilang, tetapi kehidupan mereka tetap berada di dalam tangan Tuhan. Hidup saudara tetap aman di dalam pegangan Tuhan. Amin. Badai tidak berarti Tuhan meninggalkan kita, no. Tapi keterlambatan bukan berarti Tuhan lupa juga. Ya. Kehancuran yang kita lihat bukan berarti akhir daripada rencana Tuhan. Selama Allah menyertai kita, masih ada apa? Harapan. Amin. Karena aku lihat jemaat-jemaat, saya mau lihat jemaat yang makin kuat di dalam Tuhan. Karena itu ketika badai kehidupan datang, jangan kehilangan arah. Tetap berpegang kepada Tuhan. Yang pertama ya, pegang sama Tuhan, jangan kehilangan arah. Amin. Ya, jangan kehilangan arah. Jangan tunggu situasinya nanti biar reda. Nah ya reda-reda kok ya ini Paulus reda-reda. Ya kan? Ayo berpikir kita tuh Tuhan kasih hikmat kepada kita semuanya. Saya mau di tempat ini saya sedang berdoa buat saudara. Ada terobosan-terobosan dalam hidupmu. Jemaat diberkati Tuhan. Amin. Saya telah berdoa tenanan loh ini saudara. Tapi yo ayo bareng-bareng mikir. Amin. Selesainya sing harus diselesaikan. Ya jenenge utang yo kudu dibayar kan gitu kan. Aja neng-nengan. Aja melengos. Halo. Karakter itu harus dibenerin. Oh no. Itu bukan DNA-nya orang Efata. DNA orang Efata ada berani. Yang gue wani nembung utang, ya wani ngomong yang ora iso bayar. Neng tetap de komitmen bayar. Amin. Ya, buang muatan apa yang memerintangi. Jangan kehilangan iman, tetap percaya pada firman-Nya. Jangan kehilangan pengharapan, percaya bahwa Tuhan akan membawa kita melewati badai. Pasti bisa dilalui, ekonomimu pasti membaik. Diberkati Tuhan. Saya mau ada raja-raja di tempat ini. Kenapa? Ketika saudara jadi raja-raja, seorang orang yang diberkati Tuhan, gereja ini kaya, gereja ini akan menjadi berkat. Amin. Mau enggak kita jadi berkat? Mau enggak? Jangan jadi gereja yang hanya meminta. Tapi gereja yang diberkati Tuhan bahkan bisa memberkati gereja-gereja yang lain yang membutuhkan. Ayo, gereja ini cilik rapopo, ini mentes kabeh. Haleluya. Jadi satu firman Tuhan satu, tabahkanlah hatimu. Aku percaya kepada